Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Pikram, NPM 2020-01010 dari kelas manajemen 5A. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Sumber Daya Manusia di Era Industri 4.0. Baiklah, yang pertama, pengertian revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utamanya adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini, banyak perubahan yang terjadi di dalam berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Dan yang kedua, yaitu sumber daya manusia di era revolusi 4.0. Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana teknologi informasi memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu menjadi tak terbatas dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, oleh siapa saja. Interaksi manusia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu karena teknologi digital dan internet yang berkembang secara cepat menopang hubungan dan pergerakan antara manusia. Dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi, setiap individu dituntut untuk dapat menggali potensinya sesuai dengan kebutuhan zaman. Era 4.0 ini tentunya berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis dan perkembangan karakter individu. Kemampuan memanfaatkan teknologi dan informasi seolah menjadi sistem seleksi yang menyebabkan mereka yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi. Informasi yang telah dimungkinkan untuk diakses dari mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, ini menyebabkan individu semakin haus akan informasi. Yang menjadi kelemahan adalah ketika era 4.0 yang memberi kemungkinan bagi individu untuk terkoneksi secara jarak jauh, tetapi justru memberi jarak bagi mereka yang sebenarnya secara fisik berdekatan. Hal ini disebabkan oleh terlalu cepatnya informasi yang dapat diakses, sehingga seringkali manusia terlalu fokus terhadap informasi tersebut dan mengabaikan lingkungan sekitar. Sehingga penting juga untuk tetap menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan mereka yang berdekatan secara fisik, sehingga sumber daya manusia era 4.0 tidak lantas gagap apabila harus bertatap muka dengan individu lainnya. Dan yang ketiga, yaitu skill yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, yaitu mampu menyelesaikan persoalan rumit. Dan yang kedua, mampu berpikir kritis. Dan yang ketiga, memiliki daya kreativitas tinggi. Dan keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Dan kelima, dapat bekerja sama dengan orang lain. Dan keenam, memiliki kecerdasan emosi. Dan yang ketujuh, membuat keputusan yang benar dan tepat. Dan yang kedelapan, mau membantu orang lain. Dan yang kesembilan, pandai bernegosiasi dan memengaruhi orang lain dalam hal baik. Dan yang keempat, yaitu tantangan SDM di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, proses perekrutan karyawan bertalenta tinggi. Pencarian karyawan bertalenta tinggi di era 4.0 sangat sulit karena jumlah tenaga kerja tersedia sangat banyak dan kebutuhan tenaga kerja perusahaan pun terus mengalami peningkatan sehingga proses perekrutan rumit. Dan yang kedua, pengelolaan SDM yang dimiliki perusahaan. Perusahaan harus mempertahankan karyawan yang memiliki talenta tinggi sehingga tidak pindah ke perusahaan lain. Dan yang ketiga, keamanan data perusahaan. Karyawan perlu memahami tentang penerapan keamanan data perusahaan agar data tersebut terhindar dari aktivitas kejahatan dunia siber. Yang keempat, yaitu peningkatan soft skill.
Karyawan perlu meningkatkan soft skill-nya seperti kemampuan dalam bernegosiasi, berinteraksi, kreativitas, fleksibilitas, dan naluri bisnis. Dan yang kelima yaitu sistem penilaian yang kuantitatif. Keberadaan struktur data yang tertata dengan baik dapat membantu perusahaan dalam menilai kinerja karyawan secara kuantitatif. Dan yang kelima yaitu dampak revolusi industri 4.0. Yang pertama, dampak positif revolusi industri 4.0. 1. Kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. 2. Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia dengan teknologi mesin. 3. Dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat meningkatkan produksi dalam waktu dekat dan cepat. 4. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli karena walaupun menggunakan mesin tetapi masih tetap saja membutuhkan tenaga ahli yang mampu mengaplikasikan mesin tersebut. Adapun dampak negatif revolusi industri 4.0. Pertama, lebih rentan terhadap serangan cyber karena proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh karena itu sangat penting memiliki sistem keamanan yang baik. Yang kedua, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. 3. Berdampak bagi lingkungan karena dengan menggunakan mesin dapat menghasilkan polusi udara dan limbah dalam jumlah yang besar. 4. Yaitu adanya urbanisasi di mana meningkatnya jumlah penduduk yang ada di kota besar. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.